Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Kurniayani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang artikel saya yang berjudul "Dapatkah sabun menjadi pengganti debu untuk menyucikan najis anjing?" Sebelum memasuki pandangan dari para ulama, status kenajisan anjing ini pernah disinggung dalam sabda Rasulullah SAW. Yang artinya begini, sucinya wadah salah satu di antara kalian ketika dijilat anjing adalah dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampuri dengan debu. Hadis riwayat Muslim Ahmad. Dari hadis di atas, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, najis dari anjing bukan hanya berasal dari jilatan atau air liurnya saja. Namun, seluruh bagian hewan tersebut adalah najis mughaladah. Sebab mulut adalah anggota badan paling bersih. Apabila anggota badan yang paling bersih saja dianggap najis, apalagi anggota yang lain, terlebih kotorannya. Oleh karena itu, sebagaimana kaidah dalam qiyas aulawi menurut kedua mazhab tersebut, baik air liur, kotoran, bulu, kulit, dan bahkan keturunan hewan keduanya adalah najis mughaladah. Perihal cara mensucikan najis mughaladah, sebagaimana bunyi tekstual hadis, najis anjing dan babi hanya bisa suci dengan cara dicuci sebanyak 7 kali. Salah satu dari air yang dibuat untuk mensucikan tersebut harus dicampuri dengan debu. Berbagai literatur klasik menyebutkan sebenarnya ada perbedaan apakah sabun atau sejenisnya bisa menggantikan posisi debu ataukah tidak. Nah, di sini akan saya bahas. Yang pertama, ada ulama yang menyatakan tidak bisa digantikan. Artinya, salah satu dari air yang dibuat mencuci harus memakai campuran debu. Sebab alat yang bisa digunakan untuk bersuci hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu air dan debu. Orang wudhu untuk menghilangkan hadas harus menggunakan air. Dan apabila jika tidak ditemukan air, maka debulah sebagai penggantinya. Debu di sini tidak bisa digantikan dengan pasir atau tepung. Pendapat demikian merupakan pendapat Al-Adhar. Yang kedua, ada ulama yang menyamakan penggunaan debu bisa digantikan dengan sabun dengan alasan sebagaimana orang yang menyamak kulit. Kulit bangkai hewan seperti macan, jerapah, dan lain sebagainya bisa menjadi suci dengan cara dicamak. Setelah suci dapat digunakan untuk baju, sholat, dan sebagainya. Menyamak bisa dilakukan dengan cara membersihkan kulit dari sisa daging, kotoran, dan lain sebagainya lalu dicuci menggunakan air. Dikasih tawas atau daun yang biasa untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran, daging, dan sejenisnya. Pada kasus menyamak ini, ulama memperbolehkan bahan penghilang kotoran tidak dengan tawas, namun bisa dengan sabun. Jika ada masalah menyamak ini, sabun bisa menduduki posisi pengganti bahan baku yang telah disebutkan oleh syara. Maka pada bab pencucian najis mughaladah, mestinya sabun bisa menduduki posisi yang sama dengan debu. Begitu pula saat orang istinja. Dalam hadis yang disebutkan media yang bisa dibuat oleh istinja ada 2, yakni air dan debu. Namun, para ulama sangat banyak yang memperbolehkan istinja menggunakan tisu atau apapun yang bentuknya kasar, kesat sebagaimana pengganti batu. Pendapat kedua dengan analogi seperti ini oleh para ulama dikategorikan pendapat Ad-Ahar. Ketiga, sabun tidak bisa menggantikan debu, kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya, ada orang muslim yang tinggal di Hong Kong. Tempat domisilinya di apartemen lantai 35. Di sana adanya sabun, tidak ada debu. Andaipun ia turun ke bawah, adanya hanya keramik atau bebatuan. Pada kondisi tersebut, orang baru boleh memakai sabun sebagai pengganti debu. Dan dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dapatkah sabun
menjadi pengganti debu untuk menghilangkan najis anjing? Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat Al-Adhar adalah tidak bisa, sebagaimana bunyi tekstual hadis, dan karena ini berkaitan dengan aturan mencuci, maka sabun tidak bisa menggantikan debu sebagaimana tayamum. Adapun yang kedua, ia bisa. Hal ini sebagaimana menyamak, selain tawas dan daun penghilang kotoran, bisa digantikan yang lain. Pada saat istinja, batu digantikan dengan tisu atau yang lainnya. Pendapat ketiga, selama masih ada debu tidak bisa digantikan apapun. Namun apabila tidak ada debu boleh, karena darurat. Ada pula pendapat yang menyatakan selain debu boleh digunakan asalkan seumpama memakai debu dapat merusak objek seperti pakaian atau kain. Kalau debu tersebut tidak sampai merusak objek seperti pada wadah, maka debu tidak bisa digantikan dengan sabun sama sekali. Bagaimana menggunakan pendapat yang kedua, yaitu memperbolehkan sabun sebagai pengganti debu? Jika kita menggali lebih dalam pemakaian istilah Al-Adhar pada pendapat yang pertama, maka pendapat Dhohir maupun Al-Adhar masing-masing merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Namun karena ada perbedaan pandangan yang tajam, maka yang kuat diistilahkan dengan Al-Adhar, sedangkan lawan katanya adalah Dhohir. Selama kita mampu, mari kita gunakan pendapat Al-Adhar. Namun jika mengalami kesusahan atau dalam keadaan darurat, kita bisa memilih pendapat Dhohir. Menurut para ulama, menggunakan pendapat Dhohir masih pada batas toleransi itu diperbolehkan. Berbeda kalau misalnya pendapat yang satu menyatakan sahih, maka lawan katanya adalah dhaif. Mengikuti pendapat yang dhaif atau semacamnya itu tidak diperbolehkan. Begitu sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.